Welcome to DJ Rizky Irfananda by 69 Project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mustafa dengan NPM 20.12.5039 ingin menyampaikan materi tentang kesantunan berbahasa, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menyimak. Pembahasan yang pertama adalah kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa adalah etika dalam berbahasa. Ada dua aspek penting untuk mengukur apakah itu termasuk kesantunan berbahasa atau bukan. Aspek yang pertama adalah kesantunan linguistik, yaitu cenderung kepada kata atau arti. Sedangkan aspek yang kedua, kesantunan pragmatik, yaitu cenderung kepada makna kata atau makna arti. Kesatuan linguistik lebih khusus membahas kalimat imperatif. Apa sih kalimat imperatif itu? Kalimat imperatif adalah kalimat yang di dalamnya mengandung perintah. Kalimat ini berfungsi untuk meminta atau melarang. Kesantunan linguistik dalam tuturan imperatif mencakup 4 hal. Yang pertama, panjang pendeknya tuturan. Yang kedua, urutan tuturan. Ketiga, intonasi atau isyarat. Dan yang keempat, penanda kesantunan. Panjang pendeknya tuturan sebagai penentu kesantunan linguistik tuturan. Maksudnya, apabila semakin panjang suatu kalimat atau tuturan, itu akan menjadi semakin santun. Begitupun sebaliknya. Urutan tuturan sebagai penentu kesatuan linguistik tuturan. Contohnya, ruangan ini akan digunakan rapat wali murid. Bersihkan dulu meja itu cepat. 3. Intonasi atau isyarat. Jika intonasi dipanjangkan, itu mengakibatkan cenderung kepada kalimat tidak santun. Keempat, penanda kesantunan. Penanda kesantunan ini ada 3 kata. 1. Tolong. 2. Mohon. 3. Silakan. Nah, jika salah satu kata ini ada di dalam suatu kalimat perintah, maka kalimat itu akan semakin santun. Kesantunan pragmatik yang diukur adalah makna kata atau makna arti. Pragmatik sangat bergantung pada konteks. Nah, apa itu konteks? Konteks ialah segala sesuatu yang melatar belakangi atau tuturan konteks ini bisa berupa tempat, waktu, atau situasi. Kesantunan pragmatik ini dikhususkan dalam tuturan imperatif dalam kesatuan pragmatik. Jadi tujuan perintah tapi tidak dituturkan dari kalimat perintah, tentu dalam kalimat lain, yaitu dalam kalimat pernyataan atau kalimat pertanyaan. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan deklaratif yang artinya pernyataan dan interrogatif yang artinya pertanyaan. Penyebab ketidaksantunan atau faktor-faktor yang membuat kalimat tidak santun. 1. Kritik langsung dengan kata kasar. 2. Dorongan emosi. 3. Protektif pendapat. 4. Menuduh atau memojokkan orang lain. Pembahasan kedua adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara membutuhkan keahlian yang dilatih. Untuk terampil dalam berbicara, ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh seseorang. 1. Kualitas diri. 2. Kualitas materi. 3. Kualitas penyampaian. Untuk meningkatkan kualitas diri, maka ada beberapa cara yang harus diperhatikan. 1. Menciptakan daya tarik
2. Fokus kepada pendengar. 3. Menguasai proses, misalnya menguasai materi. 4. Percaya diri. Nah, kepercayaan diri ini bisa dibangun dengan 1. Persiapan. 2. Berpikir positif. 3. Performan. 5. Senyum 227. 6. Energis dan bersemangat. 7. Jadilah pribadi yang unik untuk mudah diingat oleh orang lain. Untuk meningkatkan materi atau menjadikan materi lebih menarik, yaitu dengan perhatikan siapa pendengar kita. Karena setiap pendengar itu memiliki tipe yang berbeda-beda. Untuk meningkatkan kualitas cara penyampaian, maka perhatikan Untuk meningkatkan kualitas cara penyampaian, maka perhatikan 1. Senyum 227. 2. Kontak mata. Apa itu senyum 227? 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan selama 7 detik. Kontak mata maksudnya adalah pandanglah yang menjadi pendengar. Maksudnya kita pandang siapa yang menjadi pendengar. Pembahasan yang ketiga adalah keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah keahlian khusus dalam membaca ataupun teknik membaca. Salah satu keterampilan membaca yaitu membaca secara kritis. Nah, bagaimana bedanya membaca secara kritis dan membaca secara biasa? Kalau membaca kritis itu adalah membaca secara detail dan dapat menganalisis dan mengkritisi hasil bacaan. Sedangkan membaca biasa adalah membaca yang bertujuan untuk membuat kesimpulan dan rangkuman dari si bacaan. Nah, ada teknik dalam membaca yang biasa disingkat dengan singkatan SQ3R. S survei, Q question, R1 read, R2 recite, R3 review. S survei adalah penelaahan sekilas terhadap seluruh teks. Question adalah penyusunan pertanyaan secara singkat, jelas, dan relevan. R1 read. Read adalah membaca aktif untuk mencari jawaban. Recite adalah menyebutkan atau menceritakan kembali jawaban. Review adalah peninjauan ulang atas seluruh pertanyaan dan jawaban untuk mendapatkan kesimpulan. Nah, langkah-langkah dalam SQ3R. Yang pertama, langkah-langkah dalam survei. 1. Membaca judul buku. 2. Membaca pendahuluan. 3. Membaca sub-sub judul. 4. Membaca pertanyaan di akhir. Nah, kenapa kita harus membaca judul buku? Karena judul buku ini merupakan tema atau ide dari keseluruhan buku. Sedangkan pendahuluan itu ada pendapat si penulis yang terkait buku yang ia tulis dan memancing si pembaca agar berpendapat lebih jauh. Nah, apa saja sih tanda sub-sub judul? Biasanya sub-sub judul disertai dengan heading yang dicatat tebal. Nah, kenapa juga kita harus membaca pertanyaan di akhir bab? Karena pertanyaan itu memancing jawaban yang merupakan intisari dari bahan bacaan. Kedua, langkah dalam question yaitu buatlah pertanyaan pada heading yang dicetak tebal. 3. Langkah dalam write yaitu membaca dan mencari jawaban yang ditanyakan. 4. Langkah dalam recite yaitu cetak kembali
apakah semua pertanyaan ada jawabannya dari yang sudah dibaca. 5. Langkah dalam review yaitu mengembalikan bacaan yang telah dibaca, apakah sudah benar-benar dibaca dan menemukan jawabannya. Lalu lakukanlah analisis atau kritik terhadap isi yang kita baca. Nah, setelah melakukan SQ3R, baru melakukan analisis terhadap bacaan ataupun tulisan. Dalam melakukan analisis, kita diharapkan untuk 1. Tidak mudah percaya apa yang ditulis penulis. 2. Bacalah dengan benar. 3. Carilah bukti atau fakta-fakta sehingga dapat mengimbangi tulisan si penulis. Dalam membaca kritis berhubungan juga dengan sintesis. Nah, apa sih membaca sintesis itu? Membaca sintesis adalah membaca rangkuman dari hasil analisis atau kritik sebelumnya. Pembahasan yang keempat adalah keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak bisa dikatakan ketermoilan sentral. Apa saja sih proses yang ada dalam keterampilan menyimak? Nah, proses dalam keterampilan menyimak ada 5 tahapan, yaitu 1. Mendengar, 2. Memahami, 3. Menginterpretasi, 4. Menilai, 5. Memberikan respon. Tahap 1 yaitu mendengar. Si penyimak hendaknya terfokus kepada satu suara dan mengabaikan suara yang lain. Tahap 2 yaitu memahami. Si penyimak hendaknya mengartikan setiap kata atau ujaran atau tuturan. Tahap 3 yaitu menginterpretasi. Penyimak memberikan makna atau menafsirkan atau memaknai lebih jauh dari kalimat yang ia dengar. Tahap yang keempat yaitu menilai. Si penyimak memberikan penilaian, mengevaluasi atau menyimpulkan dari yang ia simak. Dan yang kelima yaitu memberikan respon. Nah, memberikan tanggapan atas apa yang tadi disimpulkan dari apa yang sudah ia simak. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even